Semua jemaat berdiri, mari angkat pujian, kami memuji kebesaran. Ajaib
menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Semua Tuhan masih tetap berdiri, mari dengan penuh sukacita kita sungguh-sungguh agungkan nama Tuhan. Terus dalam pujian, besarkan nama Tuhan sambil bertepuk tangan, kemudian kita nyanyi kasih glory, praise the Lord. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Roma 3 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita sebelum berlanjut lagi dalam ibadah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita yang setiap kali kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun sebelum kita masuk dalam doa, mari kita angkat pujian. Bagi Yesus kuserahkan, biar hidup kita diserahkan kepada Tuhan untuk diselidiki, sehingga kita benar-benar layak di hadapan Tuhan pada pagi hari. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruh. Bagi Yesus kuserahkan seluruhnya, hati dan perbuatanku, hati dan perbuatanku, korban
Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh menyatakan itu di pagi hari ini. Bahwa kami percaya dengan iman. Tuhan mendengar setiap doa kami. Tuhan mendengar setiap hati kami untuk datang di hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyucikan setiap kami. Dan biar kami layak di hadapan Tuhan pada pagi ini. Dan tolong agar kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan dengarkanlah berita anugerah pada pagi ini dalam Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Saudara, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan mari kita nyatakan syukur kita lewat pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada. Ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara dan saya. Berlaku bagi saudara dan saya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk sujud di hadapan Tuhan, membentuk kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Dan sementara kita mempersiapkan, mari kita angkat pujian.
Kung mau seperti Yesus. Sekarang firman Tuhan di doa disampaikan evangelis tiap-tiap waktu dengan firman Tuhan, sehingga santero hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan untuk dibentuk Tuhan bagaikan bejana. Tuhan tolong kami semua membuka hati kami supaya betul-betul Tuhan Engkau sendiri yang membentuk setiap hati kami dengan firman Tuhan, dengan kekuatan firman Tuhan untuk boleh memampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, pimpin hamba-Mu juga Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Tuhan bagi kami semua. Amin. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sama-sama boleh ada lagi di Minggu Sengsara yang ke-6, mengingat kasih dan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Tiap-tiap waktu ketika kita merasakan sukacita damai sejahtera, pimpinan pertolongan Tuhan, tapi juga kita harus terus mengingat kasih Tuhanlah yang membuat kita boleh ada sampai saat ini. Untuk itu bersyukur kalau kita meresponi dengan datang beribadah, setia kepada Tuhan. Nah, saat ini mari sama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-18. Kita melihat kitab Yohanes pasal yang ke-18. Ada beberapa ayat di sana, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Dengan judul Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron.
Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan teletera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka, "Yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ayat yang ke-12, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang menasihatkan orang-orang Yahudi, "Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." Demikian satu bagian, nanti kita akan lihat bagian yang lainnya. Tema adalah pengadilan bagi Yesus. Di mana seharusnya orang beroleh keadilan? Ya, secara formal tentu saja sebagai orang yang berbangsa bernegara, tentu saja di pengadilan. Artinya setiap perkara akan diperiksa dengan begitu seksama. Kemudian ada fakta, ada bukti akan dipertimbangkan, ada saksi-saksi, dan pada akhirnya dengan hati nurani yang murni, panduan hukum yang jelas, yang tepat akan menjadi alat untuk menyatakan seseorang itu dinyatakan benar atau salah. Tetapi kita mungkin menyaksikan, mendengar bahwa banyak sekali terjadi menunjukkan vonis yang dijatuhkan tidak sesuai ya dengan perbuatan orang yang melakukan hal tersebut, atau ada banyak sekali kita melihat, mendengar, bahkan kita pun ikut marah dengan sistem pengadilan yang mungkin banyaknya hukum yang diputar balikan. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Kalau kita mengingat lagi peristiwa yang terjadi di tahun 2017, ya, peristiwa yang sangat heboh, yang marah, bahkan banyak saya yakin dari kita yang ikut-ikutan menjadi marah ya dengan keputusan yang ada. Ya, menurut catatan saya mengutip CNN Jakarta bahwa Basuki BTP atau kita kenal Ahok divonis 2 tahun penjara dan diperintahkan untuk ditahan karena melanggar undang-undang, terbukti bersalah dengan tuduhan apa? Penistaan atau penodaan agama. Ini sudah terjadi, walaupun sekarang kita bersyukur, ya sudah keluar, ya sudah bebas. Namun dalam tuntutan itu kita tahu banyak sekali mungkin yang membuat kita begitu kecewa, ya, dengan putusan yang ada, dengan tuntutan yang ada, karena kita tahu dia tidak melakukan hal yang salah. Ada fakta-fakta yang menurut anggapan, pandangan dan lain sebagainya itu tidak benar, sehingga ketika putusan dijatuhkan banyak orang menangis, ya, banyak orang menjadi sedih, banyak orang menjadi kecewa dan menjadi gemas. Mengapa seolah hukum diputar balikan? Kenapa keadilan tidak betul-betul menjadi adil? Nah, ternyata peristiwa atau kejadian atau keadilan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita di masa kini terjadi juga di 2000 tahun yang lalu, ketika peristiwa Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini sampai dia mati di kayu salib, dia pun pernah diadili. Dia pernah diadili. Nah, sejak Yesus datang ke dunia ini, Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini sampai dia kembali ke tempatnya semula.
Setiap orang yang berjumpa dengan dia, orang yang pernah mengenal dia di waktu itu, bahkan sampai kini pun, ada orang yang terus berjuang, mencari, bertanya, pertanyaan yang sangat sederhana. Siapakah orang ini? Siapakah Yesus ini? Para pemimpin agama orang Yahudi begitu bergumul dengan identitas Yesus ini. Ya, identitas Yesus, siapa orang ini sebenarnya? Tetapi mereka mengerti memang benar, ada nubuatan, ada pengajaran-pengajaran, ada karyanya, ada mujizat-mujizat yang dilakukannya, yang sebenarnya sudah menunjukkan siapakah Yesus itu. Siapakah orang ini yang dipertanyakan oleh orang-orang di masa itu. Mereka mengerti, mereka tahu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka sengaja memilih untuk menolak dia. Mereka menolak dia sebagai Mesias. Mengapa? Karena para pemimpin masa itu begitu takut dengan kepopularan Yesus. Mereka takut tersaingi, bahkan terlebih kritikan Yesus berikan kepada mereka, begitu menohok hidup mereka, harga diri mereka sebagai pemimpin yang betul-betul dihormati, yang betul-betul diakui. Sehingga pada akhirnya timbullah rasa apa? Iri, dengki, kurang populer. Karena orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, mendengar pengajarannya, terus mengalami karya dan mujizat-mujizat Tuhan. Sedangkan mereka seolah hanya menjadi penonton. Kepopuleran mereka, kebesaran mereka, seolah-olah di mata mereka menjadi semakin turun. Sehingga timbullah rasa iri, dengki, berakhir pada kebencian, dan dari kebencian ini timbullah satu rencana jahat. Apa rencana itu? Rencana untuk membunuh Yesus, menyingkirkan Yesus selama-lamanya dari tengah-tengah kehidupan mereka yang sudah mengambil banyak popularitas mereka, mengambil banyak hal yang harusnya bagi mereka adalah milik mereka. Dan pada akhirnya, saudara dikasih Tuhan, penangkapan di malam hari di Taman Getsemani telah mengawali serangkaian pengadilan yang harus dijalani oleh Yesus. Pengadilan yang dijalani oleh Yesus ada kurang lebih 6 kali. 3 di hadapan para pemimpin agama dan 3 kali di hadapan pemimpin atau otoritas sipil dari bangsa Romawi. Dan kesemuanya itu ilegal, tidak benar. Kita melihat lagi di dalam ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Ternyata lewat pengkhianatan daripada Yudas. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita belajar dari Yudas Iskariot. Orang mengenal ciuman Yudas. Artinya apa? Ciuman kemunafikan, ciuman pengkhianatan. Bahkan kalau kita lihat ada banyak sekali pasukan yang turut bersama-sama dengan Yudas untuk menangkap Yesus. Satu pasukan yang kurang lebih terdiri lebih dari 200 orang. Di dalamnya ada prajurit, bahkan ada penjaga-penjaga bait Allah. Luar biasa sebenarnya, hanya akan menangkap 1 orang saja, seorang Yesus. Nah, tentara-tentara itu dikatakan di dalam bacaan kita, mereka membawa apa? Membawa lentera, mereka membawa suluh. Sedangkan seorang penafsir, William Barker, mengatakan bahwa pada masa Paskah adalah masa bulan purnama, sehingga pada malam hari itu terasa seperti siang hari karena terang benderang bulan purnama, sehingga mereka tidak membutuhkan sebenarnya lentera atau suluh untuk menerangi jalan mereka di dalam menangkap Yesus, menemukan Yesus. Tapi mungkin mereka mengira bahwa Yesus bisa saja bersembunyi tempat-tempat yang tertutup sehingga sulit menemukan, sehingga mereka perlu untuk membawa lentera. Nah, ketika Yesus ditangkap saat itu, bagaimana sikap Yesus saat itu? Sikap Yesus saat itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, sebenarnya Yesus bukan tertangkap sebenarnya, tetapi Yesus menyerahkan diri sendiri. Inisiatifnya menyerahkan diri sendiri. Ketika mereka bertanya-tanya, ketika Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Dan mereka berkata, Yesus dari Nazaret. Apakah Yesus langsung lari bersembunyi? Apakah Yesus langsung menghilangkan diri? Apakah Yesus katakan, akulah dia, akulah dia, atau aku adalah Yesus dari Nazaret?
Sehingga dikatakan beberapa orang yang berusaha untuk menangkap dia, mereka jatuh ke tanah. Ada wibawa, ada kuasa ilahi dalam diri Yesus, membuat mereka yang ada dekat dia saat itu yang berusaha menangkap dia, pada akhirnya mereka jatuh ke tanah. Mengapa Yesus pada akhirnya menyerahkan diri? Dia bisa saja lari, dia bisa saja melakukan cawan yang harus diminumnya, karena Yesus tahu akan misi utamanya datang ke dalam tanah ini. Dia sudah tahu misinya untuk apa, sehingga ketika orang berusaha menangkap dia, dia menyerahkan dirinya sendiri. Ada orang memang dicari-cari, sudah menjadi target penangkapan atau DPO. Orang-orang yang siap, sudah dicari bertahun-tahun, ditangkap menyembunyikan diri. Tapi Yesus tidak. Dia memang menyerahkan dirinya karena dia tahu misinya ada di tengah-tengah dunia ini. Kemudian apa lagi yang terjadi ketika Yesus berusaha ditangkap? Di dalam ayat 79 menyatakan bahwa Yesus berusaha untuk melindungi murid-muridnya. Yesus menyatakan, ini saya, tapi biarkan mereka pergi. Yesus melindungi domba-dombanya seperti itu sudah dibuatkan bahwa tidak ada seorang pun yang ikut bersama-sama di dalam penderitaannya. Artinya di dalam penderitaan pun, Bapak Ibu Saudara, kita pun harus seperti yang Yesus nyatakan bahwa mungkin kita menderita, tetapi seperti Yesus, dia berusaha menyelamatkan, melindungi orang-orang yang ada di sekitar dia, bahwa dia yang harus menanggung sendirian. Dia harus menanggung sendirian peristiwa atau karya keselamatan lewat penderitaan yang begitu berat yang harus dialami, dan Yesus mau melakukannya sendirian. Dan pada akhirnya Yesus ditangkap, Yesus dibawa, dan Yesus diadili. Tidak seperti pada persidangan umumnya, keenam persidangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak menjadikan pencarian kebenaran yang sesungguhnya. Pada malam itu Yesus ditangkap, dia dibawa ke hadapan Hanas, Kayafas, bahkan di dalam ke imam-imam mahkamah agama yang ada saat itu. Kemudian dihadapkan kepada Pilatus, Pilatus mengopernya kepada Herodes dan kembalikan lagi kepada Pilatus. Dan pada akhirnya palu diketuk. Kita tahu pada akhirnya hukuman mati terhadap Yesus. Tahap pengadilan, 2 tahap pertama di hadapan mahkamah atau di hadapan umat Allah, di hadapan pembesar-pembesar agama, dan di hadapan pemerintahan yang ada. Yesus didakwa di dalam pengadilan kejawi. Penghujatan terhadap Yesus karena dia seorang anak Allah, seorang Mesias. Tetapi saudara kasih Tuhan, pengadilan yang dialami oleh Yesus ada banyak sekali pelanggaran sebenarnya. Tidak benar. Mari kita lihat. Ya, yang pertama sebenarnya tidak boleh ada pengadilan di dalam selama waktu perayaan Paskah. Ya, itu peraturan sebenarnya. Kemudian Yesus kita tahu diadili pada saat persiapan perayaan Paskah. Kemudian setiap anggota pengadilan harusnya memberikan suara individu untuk menghukum atau membebaskan. Tetapi Yesus dinyatakan dengan suara bulat bersalah. Kemudian jika hukuman mati diberikan, maka hukuman tersebut harus dilakukan keesokan harinya. Tetapi Yesus disalibkan hanya beberapa jam ketika dia diadili. Orang Yahudi tidak memiliki kewenangan untuk menghukum mati seseorang, tetapi mereka lah yang merencanakan hukuman mati untuk Yesus. Apalagi tidak boleh ada pengadilan pada malam hari, tetapi ternyata Yesus diadili di malam hari. Tertuduh berhak memberikan pembelaan atau mengajukan pembelaan, tetapi Yesus tidak mendapatkan satu pun dari hak tersebut. Artinya apa? Pengadilan yang mereka lakukan itu adalah ilegal, tidak sah, tetapi dibuat-buat. Bahkan mereka juga punya peraturan bahwa saksi palsu harus dihukum mati. Tetapi justru yang dihadirkan adalah saksi-saksi palsu, memberitakan hal yang tidak benar. Sehingga satu kutipan tulisan dari seorang penafsir yang menyimpulkan begini: orang-orang Yahudi telah mencapai puncak
kebencian sedemikian rupa sehingga mereka membenarkan segala cara untuk apa? Mengakhiri hidup Yesus atau membunuh Yesus. Intinya apa? Kebencian. Si Yesus harus dilenyapkan dari muka bumi di masa saat itu. Saudara-saudaraku yang kasih, ternyata kebencian itu bisa berdampak sangat parah di tengah kehidupan. Ketika seorang bertindak seperti ini, membenci seorang, maka tiada lain selain apa? Menyingkirkan dari lingkungan kehidupan. Menyingkirkan dari mana? Bahkan dari gereja sekalipun. Ketika kebencian semakin memuncak, menyingkirkan dari mana? Dari lingkungan, dari dunia yang ada di sekitar, ketika mereka bersama-sama. Sehingga ketika iri hati, kebencian sudah mulai memuncak, berhati-hatilah. Berhati-hatilah, ini dosa yang sangat besar. Ini dosa yang bisa menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Apalagi ketika ada banyak hal dihalalkan untuk mencapai tujuan ini. Dusta, fitnah, sumpah palsu, dan itu ada di seputaran. Sepanjang pengadilan itu ada. Ada dusta, ada sumpah palsu, ada fitnah, ada adu domba. Dan menghasilkan satu keputusan yang besar untuk melampiaskan kebencian itu. Karena pemimpin mengabaikan semua peraturan yang ada. Semua peraturan tertulis, baik yang tertulis tidak tertulis, untuk apa? Menggolkan rencana mereka untuk mengirim Yesus pada kematian. Sehingga pada akhirnya Yesus dibawa di dalam pengadilan di hadapan Hanas, mertua imam besar Kayafas. Bagian-bagian yang bisa saya tulis itu ada tertulis di dalam Alkitab. Para prajurit membelenggu membawa dia kepada Hanas. Kemudian Hanas saat itu kemungkinan besar sudah ada di rumah imam besar, dan dia menanyai kepada Yesus. Dia menanyai kepada Yesus tentang ajarannya, dan Yesus menjelaskan tentang ajarannya. Yesus bilang dia tidak sembunyi-sembunyi kok. Orang-orang yang ada di sekitar sini pasti pernah mendengar ajaran yang Yesus pernah ajarkan kepada orang-orang banyak itu. Oh, tanya kepada mereka apa yang mereka dengar. Tanya ajaran seperti apa yang sudah Yesus ajarkan. Dan ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga di situ menampar mukanya dan berkata, begitukah sikapmu kepada imam besar? Kemudian Yesus bilang apa? Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahku. Tapi jikalau kataku ini benar, mengapa engkau menampar aku? Artinya Yesus diperlakukan sekali lagi dengan tidak benar. Maka pada akhirnya Hanas mengirim Yesus secara terbelenggu kepada imam besar. Artinya apa? Hanas tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Sekali lagi tidak ditemukan kesalahan kepada Yesus. Kemudian di hadapan imam besar Kayafas, di hadapan imam besar Kayafas, imam-imam mereka mencari kesaksian supaya Yesus sekali lagi bisa dihukum. Kesaksian demi kesaksian. Kami sudah mendengar orang ini berkata bahwa dia bisa merobohkan bait suci dan seterusnya. Padahal apa yang mereka katakan itu tidak sesuai. Lalu imam besar bangkit dan berkata, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan ini? Tapi dia tetap diam. Imam besar bertanya sekali lagi. Ini pertanyaan sangat penting, dan kita akan mendengar apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan ini. Apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ya, apakah engkau Mesias? Ini momen yang sangat-sangat penting. Boleh kata menegangkan. Ya, kalau Yesus berkata tidak, maka gugurlah semua tuduhan. Pasti ya. Kalau Yesus bilang tidak, maka gugurlah semua tuduhan dan Yesus pasti bebas, merdeka. Tidak lagi tuduhan. Tapi kalau Yesus mengatakan ya, maka Yesus seolah-olah menandatangani surat kematiannya sendiri, karena sudah ada bukti yang mereka cari memang. Dan apa jawaban Yesus? Engkau telah mengatakannya, akulah dia, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Maka setelah mendengar perkataan Yesus, maka terdengarlah ucapan imam mengoyakkan bajunya dan berkata, ia menghujat Allah. Maka kita perlu saksi lagi. Sekarang kamu telah mendengar
karena hujatnya terhadap Allah. Lalu mereka dengan suara bulat memutuskan berkata, ia harus dihukum mati. Kemudian apa? Dia diludahi, dia dilempari, dan pada akhirnya Yesus saat itu diperlakukan dengan tidak senonoh. Artinya pertemuan malam itu yang harusnya menjadi pengadilan yang bersih, menjadi peradilan yang kotor, yang berakhir dengan pameran kebencian kepada Yesus. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan, kalau kita diperhadapkan dengan muka kepada Kristus dan kita dihadapkan dengan pilihan, apakah kita akan memilih membencinya atau mengasihinya? Artinya kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, diri kita, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, bukan malah membencinya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang pastinya pernah mendengar pengajarannya atau mungkin pernah mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Dan pada akhirnya di saat fajar mulai mereka berkumpullah sidang tua-tua, ya, masa Yahudi, imam-imam, ahli Taurat, dan mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Sidang terakhir di hadapan pengadilan gerejawi saat itu. Dan pertanyaan mereka, jika engkau Mesia adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Apa yang dikatakan Yesus? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan kata mereka semua itu lagi, kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan, akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa lagi kita butuh kesaksian? Tidak perlu lagi ada kesaksian, karena dari mulut Yesus mereka mendengar. Ya, di dalam Lukas ini yang tertulis, dan semua imam kepala tua-tua mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Dan apa tuduhannya? Penistaan. Pelanggaran yang Yesus lakukan adalah penistaan agama, karena dia apa? Mengaku anak Allah. Mengaku anak Allah. Jadi pada akhirnya pengadilan itu bergantung pada satu pertanyaan yang mereka tanyakan kepada kamu. Apakah engkau atau kamu adalah Mesias anak Allah? Dan ketika Yesus berkata, akulah dia, kamu melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan dan langit. Sanggahan, penangkapan, bahkan persidangan, eksekusi yang dilakukan kepada Yesus ini begitu unik. Bukan pada tindakan Yesus, bukan pada pekerjaan-pekerjaannya yang dipertanyakan, tetapi identitasnya. Identitas Yesus yang membuat dia pada akhirnya dijatuhi hukuman mati. Bukan karena apa yang dilakukan, tapi karena siapakah dia. Di saat orang-orang bertanya-tanya, siapakah dia? Dan ketika Yesus mengakui identitasnya sebagai Mesias, menjadi alasan mereka mendakwa dia. Tetapi apapun yang Yesus katakan sebenarnya, mereka sebenarnya sudah punya keputusan bulat untuk membunuh dia. Mereka sudah punya keputusan bulat untuk membunuh dia. Segala dusta fitnah yang mereka siapkan, mereka sampaikan, saksikan, begitu mengerikan sebenarnya kebencian yang ada di tengah-tengah peristiwa saat itu, di tengah-tengah pengadilan. Dan mengenai peristiwa ini, Alvin menuliskan, imam besar merupakan gambaran satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Orang-orang yang duduk bersamanya dalam dewan mahkamah agama itu menggambarkan sebenarnya seluruh gereja Allah. Tapi semua mereka bersatu untuk memadamkan satu-satunya harapan keselamatan. Kejahatan manusia seperti itu tidak seharusnya membingungkan orang-orang percaya. Kalau pada zaman itu keadaan gereja bisa seperti itu, maka jangan heran. Tulisan Calvin, jangan heran. Bahkan masa saat ini, menjelang akhir zaman ini, tidak bisa melihat bagaimana situasi yang ada yang terjadi pada Yesus pun kerap kali terjadi di tengah gereja.
mungkin pernah mengalami diperlakukan seperti Yesus. Keputusan telah dibuat, tinggal pengadilan baru diadakan dengan cara-cara yang luar biasa. Tapi apakah kita akan kecewa terhadap gereja? Tentu tidak, bukan. Kita setia kepada Tuhan, ya. Kita pasti setia kepada Tuhan. Kalau melihat menyaksikan hal seperti itu, kita tetap setia kepada Tuhan, Allah yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Sehingga siapakah saya ini? Siapakah kita yang mungkin pernah dikecewakan, dihancurkan, diperlakukan seperti Yesus, difitnah, dihina, bahkan sudah diberikan keputusan sebelum pengadilan diberikan? Apakah kita menjadi kecewa dengan Tuhan kita? Tidak, bukan, karena Dia sudah pernah mengalaminya. Sehingga tetap setialah untuk Tuhan. Dan bagaimana sikap Yesus? Bagaimana sikap Yesus? Yesus dinyatakan bersalah. Kemudian bagaimana sikap Yesus terhadap penderitaannya ketika Dia diadili dengan cara yang tidak benar? Bagi Yesus, pengadilan ini adalah cara Dia untuk menggenapkan rencana Bapa untuk mati bagi kita semua manusia yang berdosa. Bagi imam-imam, pengadilan ini adalah cara mereka untuk menggenapkan rencana mereka. Untuk apa? Mematikan orang yang merebut pengaruh mereka atas rakyat banyak. Bagi Yesus, ini caranya untuk menggenapkan rencana Bapa bagi Dia. Karena bagi para pemimpin agama, ini cara yang tepat untuk menyingkirkan Yesus. Dan bagi Yesus, inilah cara Dia menyatakan kasih-Nya, pengampunan Bapa kepada umat-Nya saat itu dengan cara mengorbankan dirinya. Sekalipun Dia harus dihina, diludahi, dan Dia tahu Dia tidak bersalah, tapi Dia berdiam diri. Bagi para imam saat itu, inilah saat mereka mengamankan posisi mereka, kekuasaan mereka, dengan mengorbankan saingan terbesar mereka. Dan inilah perbedaan yang sangat besar, yang sangat murni antara seorang yang penuh kasih, seorang yang dengan ketulusan mau memberikan hidupnya sekalipun diperlakukan dengan tidak adil, dengan dunia yang penuh dengan ambisi diri. Ini perbedaan yang sangat jelas, sangat-sangat jelas. Yang satu bagaimana memikirkan menyenangkan hati Bapa, sedangkan yang lainnya memikirkan bagaimana keuntungan diri sendiri. Dan ini yang terus berputar-putar ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana menguntungkan diri saya, bagaimana mengamankan posisi saya. Tapi Yesus, Dia terus memikirkan bagaimana menyenangkan hati Bapa. Kalau Dia menyenangkan hati Bapa yang penuh kasih, karena Bapa mengasihi kita semua, umat manusia. Manusia yang sebenarnya tidak layak, yang berdosa. Sangat banyak kita menghadapi situasi hidup kita yang membuat kita frustrasi dengan ketidakadilan yang kita alami dalam hidup ini. Perasaan marah menuntut keadilan, kepahitan, bahkan menuntut supaya ada balas dendam, atau mungkin tangan kita tidak sanggup untuk membalas. Bahkan kita terus berpikir, bahkan ada yang mendoakan, Tuhan kalau boleh Tuhan, hancurkan dia Tuhan. Inilah pikiran-pikiran duniawi. Sebagaimana para pemimpin agama saat itu, bagaimana menghancurkan, bagaimana menghabisi. Tetapi pikiran Tuhan, bagaimana Dia memikirkan kehendak Bapa, bagaimana Dia memikirkan orang-orang yang berdosa, yang patut untuk diselamatkan dari jurang kebinasaan, dari jurang maut. Sehingga ketika kita ada di dalam keputusasaan, kepahitan, kesesakan, dan meminta kelegaan dari surga dari Bapa, ketika kita berteriak-teriak, minta kepada Bapa untuk didengar. Dan ketika dunia seolah menonton dari jauh, menertawakan kepahitan kesesakan kita. Sama waktu-waktu yang kelam itu, waktu-waktu yang terasa senyap seolah hening, seolah Bapa diam 1000 bahasa terhadap kita. Apabila kondisi ini kita alami di dalam hidup ini, Tuhan melihat penderitaan kita. Dia mendengar penderitaan kita. Dia pun ingin melihat keadilan. Sekalipun mungkin tidak dengan cara kita, tidak di waktu yang kita inginkan,
tetapi dengan cara Tuhan, di waktu Tuhan, di waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Keadilan adalah itu ada. Dan Allah adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Ketika pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kepahitan, kesesakan, ketidakadilan yang mungkin ada di dalam kehidupan kita, bukankah ini akan dipakai menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk membawa berkat di dalam kehidupan kita. Kita semakin kuat, semakin kokoh, bahkan semakin sanggup untuk melangkah. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Sebagaimana Yesus meminta kepada Bapa dengan hati yang hancur, kalau boleh cawan ini lakukanlah. Tapi Yesus pun tetap menerima cawan itu. Dia tahu dia harus melakukannya. Dia tidak memandang kepada peradilan untuk mendapatkan keadilan, tetapi dia menundukkan diri pada kehendak Bapa. Dia tetap diam karena dia mau menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Dan ketika hukuman mati telah dijatuhkan, Yesus tetap diam. Yesus tetap diam, membiarkan semua itu terjadi kepada dirinya. Menghadapi kekejaman, ketidakadilan, penderitaan, dia tidak bereaksi. Kenapa? Karena semua itu terjadi untuk menunjukkan kepada segala makhluk, kepada seluruh dunia, bahwa penebusan itu adalah hal yang sangat-sangat berat. Penebusan itu hal yang sangat berat dan membawa penderitaan bagi sang penebus itu. Sehingga sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saya dan saudara adalah alasan Yesus tetap diam. Saya dan saudara semua adalah alasan Yesus tetap diam. Ketika wajahnya diludahi oleh orang-orang menghina dia, dan kepalanya menanggung hantaman tinju yang berat, pukulan-pukulan yang tiada hentinya. Sadarkah kita betapa beratnya akibat dosa saudara dan saya? Betapa beratnya, sehingga kita semua jangan pernah menganggap enteng akan dosa yang kita perbuat kepada Tuhan. Sadarkah kita, ketika kita ada di posisi Yesus, maukah kita? Tidak ada seorang pun yang mau menanggung begitu banyak penderitaan, kesakitan untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lain dimurkai. Tahukah kita semua bahwa Yesus mengalami semua ini karena saya dan saudara? Pengadilan memutuskan dia harus menjatuhi hukuman mati karena saya dan saudara sebenarnya yang telah berdosa yang lebih layak untuk dihukum mati. Ketika kita mungkin menyaksikan perkataan Yesus lewat film, kita saksikan, kita mungkin menangis. Kita tidak bisa menerima kenapa Tuhan kita diperlakukan seperti ini. Ini juga akan mengingatkan kita, dia melakukan ini semua karena dosa saya dan saudara. Akankah kita sabar menanggung ludah, pukulan, hinaan, bahkan salib dan kematian? Pasti tidak. Yesus mengalami semua ini karena saya dan saudara. Sehingga kita sekali lagi diingatkan, kita bukan hanya mengingat, menghayati akan kasih pengorbanan yang membuat kita boleh ada sampai saat ini, tapi juga ini mengingatkan kita semua, jangan pernah lagi berbuat dosa. Jangan mau bermain-main dengan dosa. Karena akibat yang kita timbulkan, karena dosa yang kita perbuat, Yesus yang sudah menanggungnya. Kita lah yang harus berada di posisi Yesus. Tapi dia dengan belas kasihannya, dia tetap diam. Karena dia tahu dia harus menjalankan kehendak Bapa dan kasihnya kepada kita manusia. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya.
Tuhan kami. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan lagi iman kita kepada Tuhan. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kita boleh mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sekaligus hidup ini mengingat bahwa kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada yang bapak-bapak semua boleh berdiri, Tuhan mengenai hidup ini adalah kesempatan. Mari silakan yang merasa bapak boleh berdiri. Terima kasih untuk kesempatan pujian. Daripada Bapak Mama di belakang senyum-senyum berkesanan, begitu Bapak boleh menyanyi. Ya, puji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan menjadi berkat, bukan saja di tengah keluarga, tapi dimanapun Tuhan tempatkan untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dijemput semua berdiri, kita sama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti persiapan perjamuan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Yani Warawan. Silakan. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat nanti jam 10 pagi di hari Raya Jumat Agung kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita tahu perjamuan kudus adalah tanda kita mengingat karya dan kasih Tuhan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga kita sudah semenjak minggu-minggu sengsara kita sudah diingatkan untuk boleh mempersiapkan diri pribadi lepas pribadi. Sehingga pada waktunya pada hari Jumat nanti kita benar-benar boleh menghayati dan memaknai kematian Kristus di kayu salib. Mari sambil berdiri kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Di minggu-minggu kami mengingat kesengsaraan dan penderitaan Kristus. Kami boleh menyiapkan diri Tuhan untuk boleh masuk dalam perjamuan kudus di hari yang agung, Jumat Agung, di mana kami mengingat dan memaknai kematian Kristus di kayu salib. Kami saat ini, jemaat GKRI AGP Bitung, boleh berdiri Tuhan sebagai wujud dan komitmen kami yang sudah dan sementara dan akan terus mempersiapkan diri hingga hari Jumat nanti, agar benar-benar kami boleh dilayakkan oleh Tuhan. Hati pikiran kami senantiasa diarahkan kepada Tuhan, sehingga perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus di hari Jumat nanti tanggal 2 April benar-benar boleh terus mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus Tuhan telah mati bagi kami, Engkau telah berkorban bagi kami demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami semua yang boleh berdiri berkomitmen di hari-hari yang masih ada hingga hari Jumat untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan, hidup benar di dalam hidup yang dijalani ini Tuhan, dan kami boleh siap masuk dalam perjamuan kudus pada hari Jumat nanti. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Tuhan menolong kami semua, dan Tuhan memberkati ibadah Jumat Agung nanti dan perayaan perjamuan kudus nanti Tuhan, dan biarlah semuanya itu boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih ya, kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan nanti pada hari Jumat. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, dan mari dengan penuh sukacita kita akan memberikan persembahan di pagi ini. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Kasih Allah melalui saya. Lingkupi saya selama
kami tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Dan itu yang boleh memberikan kami kesempatan pagi ini, bahwa kalau kami boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Istimewa Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan atas kayu salib yang mati, yang sudah dicambuk hanya untuk menebus dosa kami. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami lagi bahwa di dalam hidup ini kami, ya Tuhan, tidak boleh main-main dengan dosa. Kami tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga membuat Tuhan berduka. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami, sehingga dengan pengorbanan itu Tuhan, kami yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk Evangelis Merlin yang Tuhan sudah persiapkan. Kami bersyukur karena Tuhan memakai hamba-Mu ini. Bahkan luar biasa hari ini, bahwa kami boleh memperoleh berkat yang sangat-sangat mengingatkan kami untuk terus mengasihi Tuhan. Dan terus berkati Merlin semakin hari boleh terus belajar menggali kebenaran firman Tuhan, belajar membaca buku, bahkan belajar untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan di GKRI Agape Bitung. Tuhan terus beri kekuatan bagi Merlin dan terus berkati dia untuk sungguh-sungguh menjadi pendamping dalam pelayanan bagi Yani di tempat ini. Tuhan berkati keluarga ini boleh terus dengan penuh sukacita tanggung jawab membawa kami jemaat GKRI untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur setiap kami jemaat GKRI yang hadir, yang Tuhan bawa untuk bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan boleh memberi persembahan pada pagi hari ini. Biar Tuhan terus memberkati kami semua, agar semakin hari Tuhan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kesehatan kekuatan Tuhan berikan, untuk kami boleh, ya Tuhan, hadir dalam ibadah di GKRI pada minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami boleh menyatakan iman kami lewat persembahan yang sudah kami berikan. Ya Tuhan berkati, Tuhan pakai lewat tangan-tangan yang mengelola keuangan ini untuk boleh menjadi saluran berkat di dalam kehidupan pelayanan kami. Bahkan kalau Tuhan berkenan lewat persembahan ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh dipakai untuk pelayanan bukan saja di GKRI Kota Bitung, tetapi dimanapun Tuhan butuhkan untuk kami salurkan boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh hadir pagi ini, untuk keluarga Budiman Betelu, untuk saudara kami Lili Lumembo. Terima kasih Tuhan terus memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan mereka, bahkan terlebih iman percaya mereka. Sungguh Tuhan, mereka mau menjalankan hidup seluruh keluarga mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap persiapan hati kami dalam menyambut perjamuan kudus di hari Jumat nanti. Tuhan terus tolong kami agar di tengah-tengah hidup kami hari lepas hari, kami sungguh-sungguh mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tingkah laku, seluruh pikiran, perasaan kami mau jaga dengan bersama-sama Tuhan. Sehingga Tuhan nanti pada waktu yang Tuhan berkenan untuk kami boleh duduk di meja perjamuan, kami boleh merasakan anugerah Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh, ya Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa menyerahkan masa depan gereja di tempat ini. Biar Tuhan pakai lewat Bu Yani dan Cimelin, pakai setiap pengurus, bagi setiap jemaat yang ada dengan penuh sukacita menjadi saluran berkat, memberitakan anugerah keselamatan bagi orang lain, bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar Ruko ataupun dimanapun Tuhan tempatkan kami ada, kami boleh membawa jiwa untuk boleh hadir di rumah-Mu di GKRI Kota Bitung. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami mohon biar Tuhan yang menjamah setiap hati kami,
di saat-saat kami menghadapi pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak, pergumulan pekerjaan anak-anak kami, bahkan pergumulan studi anak-anak kami. Biar kami terus berserah bahwa di dalam Tuhan kami punya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap perlengkapan gereja yang ada, baik itu kendaraan yang dipakai untuk menjemput, mengantar pulang jemaat. Biar Tuhan terus jamah dan berkati kuduskan. Maka Tuhan berkati setiap alat-alat yang ada di gereja ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang hadir, dan biar nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah berbahagia dalam pelayanan